Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran. Saya mahasiswa semester 5 program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat, Bapak Dr. Suito, SE, MSIAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Accounting Theory. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai signaling theory. Signaling theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana pihak dengan informasi asimetris atau pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat memberikan sinyal kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Sinyal ini digunakan untuk mengurangi asimetri informasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak lain. Signaling teori banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, terutama dalam konteks pasar tenaga kerja, investasi, atau perilaku konsumen. Yang kedua adalah bidang biologi, misalnya bagaimana hewan memberikan sinyal untuk menarik pasangan. Bidang yang ketiga adalah bidang manajemen dan bisnis, seperti ketika perusahaan mengirim sinyal tentang kualitas produk atau kinerja keuangan. Selanjutnya adalah asimetri informasi. Dalam konteks signaling teori, asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak atau misalnya pekerja memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain atau perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Solusinya adalah sinyal atau signal dikirim oleh pihak yang memiliki lebih banyak informasi untuk meyakinkan pihak lain. Contohnya signaling teori dalam ekonomi. Yang pertama, pendidikan dan pasar kerja. Asimetri informasi, perusahaan tidak tahu seberapa berkualitas calon pekerja. Yang kedua, sinyal pendidikan formal, sertifikasi atau pengalaman kerja. Dan yang ketiga, logika, yang pendidikan yang tinggi menunjukkan kemampuan dan produktivitas. Yang kedua adalah pasar modal, asimetri informasi, informasi tidak tahu kinerja atau kualitas perusahaan. Yang kedua, sinyal laporan keuangan, dividen, ada audit dari pihak ketiga. Yang ketiga adalah logika, perusahaan yang sehat cenderung memberikan sinyal positif. Selanjutnya adalah sinyal yang kredibel. Sinyal yang harus memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah biaya yang mahal atau costly. Sinyal harus sulit ditiru oleh pihak yang kualitasnya rendah. Contohnya seperti pendidikan tinggi membutuhkan waktu dan biaya. Yang kedua adalah relevan. Sinyal harus berkaitan langsung dengan karakteristik atau kualitas yang diinginkan. Jika sinyal tidak memenuhi kedua sifat tersebut, maka sinyal tersebut tidak kredibel. Contohnya dalam biologi, sinyal dalam seleksi pasangan, burung merah jantan dengan ekor yang besar dan indah menunjukkan bahwa mereka sehat dan kuat. Dalam logika, ekor yang besar mahal untuk dipelihara dan sulit ditiru oleh burung yang tidak sehat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan signaling teori. Kelebihannya adalah mengurangi ketidakpastian dalam situasi asimetri informasi, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan kelemahannya adalah tidak semua sinyal itu kredibel atau efektif. Biaya sinyal bisa sangat mahal, adanya risiko manipulasi sinyal, contohnya informasi yang salah. Asal-usul signaling teori. Teori ini diperkenalkan oleh Michel Spence dalam konteks pasar tenaga kerja pada tahun 1973. Spence menjelaskan bagaimana pendidikan bisa menjadi sinyal kemampuan pekerja. Selanjutnya adalah komponen utama signaling teori. Yang pertama adalah signal sender. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak, contohnya pelamar kerja, perusahaan, atau individu. Selanjutnya adalah signal receiver. Pihak yang menerima sinyal dan membuat keputusan berdasarkan sinyal tersebut. Contohnya perusahaan yang merekrut pekerja, investor, atau konsumen. Yang ketiga adalah sinyal. Informasi yang dikirim untuk menunjukkan kualitas atau karakteristik tertentu. Contohnya pendidikan dalam pasar tenaga kerja, laporan keuangan dalam pasar modal, dan perilaku hewan dalam seleksi pasangan. Yang keempat, biaya sinyal atau signal cost. Sinyal yang baik biasanya memiliki biaya tinggi sehingga sulit ditiru oleh pihak dengan kualitas rendah. Yang kelima adalah kredibilitas sinyal. Sinyal harus dapat dipercaya agar efektif. Jika sinyal mudah dipalsukan, maka pihak penerima akan mengabaikannya. Selanjutnya, signaling teori dalam konteks ekonomi. Pasar dan tenaga kerja. Permasalahannya adalah perusahaan tidak tahu kualitas sebenarnya dari calon pekerja. Solusinya, calon pekerja mengirim sinyal seperti tingkat pendidikan tinggi, sertifikasi profesional, dan pengalaman kerja. Secara logika, pendidikan membutuhkan waktu
usaha dan biaya. Jika seseorang menyelesaikan pendidikan tinggi, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif dan kerja keras yang diinginkan perusahaan. Secara implikasi, perusahaan akan lebih cenderung merekrut kandidat dengan sinyal yang kuat. Yang kedua adalah pasar modal. Permasalahannya adalah investor tidak tahu kinerja atau prospek masa depan perusahaan. Solusinya adalah perusahaan mengirim sinyal seperti laporan keuangan positif, pembagian dividen secara rutin, dan yang ketiga adalah audit oleh pihak ketiga atau auditor eksternal. Secara logika, perusahaan yang memiliki kondisi keuangan baik akan lebih mudah mengirim sinyal positif dibandingkan perusahaan yang bermasalah. Yang ketiga adalah perilaku konsumen. Permasalahannya adalah konsumen tidak tahu kualitas sebenarnya dari produk. Solusinya adalah perusahaan memberikan sinyal seperti garansi produk, ulasan positif dari konsumen, harga tinggi atau harga sebagai sinyal kualitas. Contohnya adalah mobil mewah seperti Mercedes-Benz memiliki harga tinggi yang juga berfungsi sebagai sinyal kualitas dan prestis. Boleh dah. Baik, itulah penjelasan saya mengenai signaling theory. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.